Shalom buat kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah pertanyaan keluarga hari ini, mari terlebih dahulu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 257. Buku Ende nomor 257 ayat 1 dan ayat 2. Mar hite-hite go warni de bata ama, dohot go warni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot go warni tod di porbadia na tumo palangi dohot tanoon, amin. Disuruh de batado anak na gabe pardengganan taringo tu dosata. Hamu alia kadongan, molo songoni di haholongi de bata hita, ikut dohot do hita masih haholonga sama hita. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang, upangido kami tuho, selehoma todim na badiai tu bagasan rohanami. Sai paian di bagasak kami asini roham doho hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami. Saya ramoti kami di hamamasa ni pangujunan, pargugoy mahami mangulah lomo ni roham, asalam marlas ni roha kami mida dengan ni pabahenammu di kami. Mari kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita di pertanyaan hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat 10. Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat 10. Seperti biasa kita membacanya secara responsoria. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara.
Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 140, buku Ende nomor 140 ayat 3. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang senantiasa menguatkan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hidup, memberikan kami banyak berkat-berkat yang tak terbilang. Tapi kami memohon agar Tuhan selalu mengajari kami untuk memaknai setiap berkat-Mu, sehingga kami boleh tetap memuji-muji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat waktu ini. Kami kembali bersekutu melalui panduan ibadah ini di pertangyangan keluarga di tempat kami masing-masing. Untuk itu biarlah melalui ibadah ini menjadi sebuah cara kami memuji Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan atas pujian kami saat ini. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, mengajari kami, memberikan kami hikmat, agar melaluinya kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh-Mu juga menguatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu memampukan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada, yang saat ini sedang mengikuti panduan ibadah ini di rumah kita masing-masing, Shalom buat kita semua, salam sehat dan salam sukacita selalu buat kita. Nah saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 13. Yakobus pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 13. Marilah kita mengikuti dari hati kita masing-masing. Kita ikuti di tempat kita masing-masing, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata
bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, status atau strata sosial atau jabatan sosial, kedudukan kita di tengah-tengah kehidupan sosial bukanlah tolak ukur yang menentukan bagaimana derajat kita, kasta kita atau status kita di hadapan Allah. Ya, status kita di kehidupan sosial, strata sosial, kedudukan sosial itu bukanlah tolak ukur bagaimana status kita di hadapan Allah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya siapapun kita, apapun status kita, kaya miskin, tua muda, yang kuat atau yang lemah, kita semua sama di hadapan Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Kita semua sama di hadapan Allah. Nah, memang kita harus menyadari bahwa kita punya perbedaan di tengah-tengah status dan jabatan kita di tengah-tengah kehidupan sosial. Tapi itu hanya perbedaan tugas dan tanggung jawab kita saja. Tetapi kita punya tujuan yang sama. Dalam setiap perbedaan yang kita miliki, status sosial yang kita miliki, kedudukan sosial yang kita miliki, kita punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tapi tujuan kita sama. Kita sama-sama ingin menata kehidupan bersama. Kita ingin menata kehidupan yang saling melengkapi. Kita ingin menata kehidupan yang saling mengasihi. Itu sebabnya kita semua sama di hadapan Tuhan. Kalaupun status kita yang berbeda, itu bukan membedakan kita di hadapan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita saja yang berbeda. Tujuannya sama, membangun kehidupan bersama yang saling mengasihi dan saling melengkapi. Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, Yakobus pasal yang kedua mengajak kita untuk menyadari bahwa sebagai sesama ciptaan Tuhan sangat tidak tepat. Saya ulangi, sangat tidak tepat jika ada orang yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih kudus, lebih benar dibandingkan orang lain. Sangat tidak tepat ketika keberadaan kita membuat kita menghakimi keberadaan orang lain. Sungguh sangat tidak tepat ketika kita hanya memilih-milih teman, hanya memilih-milih pergaulan yang hanya didasarkan kepada status sosial saja. Contoh, ketika saya hanya mau berteman kepada orang-orang kaya saja, ketika saya mau berteman hanya kepada orang-orang tertentu saja, itu sungguh tidak tepat. Itu berarti secara tidak langsung saya menjadikan sebuah pembeda-bedaan di antara kehidupan bersama. Sungguh tidak tepat ketika saya mengatakan atau membuat sebuah kesimpulan status-status tertentu itu adalah sebuah takdir yang takkan berubah. Tidak demikian. Bukan berarti kalau orang miskin itu takdir dia karena dosa-dosanya. Lalu seolah-olah orang kaya adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang penuh dengan sukacita. Itu adalah pemikiran-pemikiran sempit yang membeda-bedakan status orang, dan itu tidak tepat di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan, tua, muda, kaya, miskin, kuat, lemah, kita semua sama di hadapan Tuhan. Untuk itu saya katakan tadi melalui firman Tuhan hari ini, sungguh tidak tepat jika kita menganggap diri lebih hebat, jika kita menganggap diri lebih mulia,
jika kita menganggap diri lebih kudus, lebih agung dibandingkan orang lain karena keberadaan kehidupan kita saat ini. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, jika kita mengukur kebenaran seseorang dari keberadaannya. Jika kita mengukur kebenaran seseorang menurut keberadaannya. Contoh seperti yang saya katakan tadi, dia kan miskin karena dia malas, karena dia berdosa. Nah seperti itu. Nah itu berarti mengukur kebenaran seseorang karena keberadaannya. Itu sungguh tidak tepat. Jadi sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita melihat sebagai sesama ciptaan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita saat ini, bagaimanapun status sosial kita saat ini, ingat kita sama di hadapan Tuhan. Keberadaan kita hari ini bukanlah tolak ukur menghakimi dan mengerdilkan manusia yang adalah sesama ciptaan Tuhan yang sama-sama dengan kita. Nah untuk itu saudara-saudari, pesan firman Tuhan melalui kita, melalui pertanyaan kita hari ini, untuk kita renungkan bersama-sama, kita diajak untuk meneladani Yesus Kristus. Dikatakan tadi di ayat 5 bahwa Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Artinya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia hadir di tengah-tengah kehidupan yang hina, di tengah-tengah kehidupan yang miskin. Nah untuk itu kita diajak untuk meneladani itu. Yesus yang maha tinggi, Yesus yang mulia, mau menjadi hina dan sama dengan kita. Dia yang maha kudus, mau bergaul dengan orang-orang berdosa, agar kekudusan Allah boleh membawa pertobatan kepada orang-orang berdosa. Yesus yang maha kaya, mau bergaul dengan orang-orang miskin, agar kemahakayaan Allah boleh memotivasi orang miskin, sehingga kalaupun kita miskin di tengah-tengah harta duniawi, tapi setidaknya jangan miskin di tengah-tengah iman, di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah pengharapan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, kita mau diajak meneladani apa yang telah ditunjukkan Yesus di tengah-tengah kehadirannya di dunia ini. Nah untuk itu ada 3 pesan seperti biasa untuk memperkaya kita memahami firman Tuhan hari ini. Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan mengajak kita hari ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah kalau dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, bukan berarti kita lebih mementingkan diri sendiri, bukan berarti kita lebih mementingkan egoisme kita sendiri. Tapi melalui perintah ini kita mau diajak untuk menyadari agar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita diajak terlebih dulu merenung, menyadari apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan orang perlakukan atas kehidupan kita. Contoh kita bisa kutip apa yang dikatakan Yesus di Lukas 6 ayat 31. Apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah kepada mereka. Seperti yang kau inginkan dilakukan orang kepadamu, lakukanlah kepada mereka. Jadi artinya ketika firman Tuhan berkata kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri, kalau dalam bahasa Bataknya pitor tardopero hamaniak kita. Kita itu pengen digimanain orang sih gitu. Nah semua kita pengen bersukacita, pengen dikasihi orang, pengen dipuji orang. Nah ketika kita memang menginginkan hal seperti itu, mari juga terlebih dahulu melakukan seperti itu kepada orang lain. Saya rasa tidak ada di antara kita yang ingin disakiti oleh orang lain. Nah kalau kita sendiri tidak ingin disakiti orang lain, maka jangan sakiti orang lain. Nah itu makanya dikatakan firman Tuhan, kasihi sesamamu seperti dirimu. Jadi memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri sendiri. Nah untuk itu saudara-saudari, itu yang perlu kita renungkan.
Saya rasa kita tidak ada yang mau dihakimi. Tidak ada kita yang mau dikerdilkan. Tidak ada kita yang mau dikucilkan. Tidak ada kita yang mau dibeda-bedakan. Kembali kepada diri sendiri. Apa yang ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi kita bukan semata-mata egois hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan perasaan. Tapi firman Tuhan mengajak kita, mari memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri sendiri. Bukan berarti kita diajak tidak memperdulikan diri, lebih mementingkan orang lain, bukan juga. Kan ada orang demi membantu orang, dia makan gak seperti itu juga. Tapi artinya bagaimana kita memperlakukan diri, seperti itu juga lah hendaknya kita memperlakukan orang lain. Agar jika demikian yang terjadi, seandainya semua orang berlomba-lomba melakukan yang baik kepada orang lain, maka pastilah hidup ini akan indah. Hidup ini akan penuh dengan damai. Hidup ini akan penuh dengan sukacita. Itu pesan pertama. Kita diajak mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang kedua, di ayat 9 sampai ayat 11, kita diajak melakukan kebaikan, melakukan kebenaran secara totalitas, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Nah, yang menarik kalau kita baca ayat 10 sampai ayat 11. Dikatakan di sana, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi dikatakan lagi di ayat 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia juga mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Itu makanya dikatakan di ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, artinya saudara-saudara yang terkasih, sebaik-baiknya kita, sebenar-benarnya yang kita lakukan, tapi kalau kita masih memandang muka, berarti kita masih melakukan kesalahan. Begitu. Jadi firman Tuhan mau berkata kepada kita, ya melakukan kebaikan itu harus total. Jangan 99%. Itu sia-sia seperti itu. Itu makanya firman Tuhan berkata tadi di ayat 9 sampai ayat 11 tadi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan kita agar melakukan kebaikan secara totalitas, bukan setengah-setengah. Seperti yang dikatakan tadi, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Ayat 10. Jadi itu pesan yang kedua, saudara-saudari. Untuk itu jangan berbuat baik setengah-setengah. Jangan melakukan kebaikan hanya 99%. Nah, itu sederhananya yang mau dibilang firman Tuhan. Mau kita bantu pun semua orang, tapi kalau kita masih ada memiliki sifat memandang muka, sifat membeda-bedakan, motivasi yang salah dari dalam hati, berarti itu belum tepat di hadapan Tuhan. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuatu itu benar di hadapan Tuhan bukan semata-mata ketika saya melakukan sebuah kebaikan, tetapi juga harus didorong oleh motivasi yang benar. Saya ulangi, sesuatu benar di hadapan Tuhan bukan karena saya melakukan sebuah kebaikan, tapi juga harus dibarengi oleh dorongan yang baik dari dalam hati. Jadi kalau menolong itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ada orang menolong motivasinya enggak benar. Ada orang membantu motivasinya untuk sesuatu yang jahat. Nah, itu makanya firman Tuhan mengajak kita, pesan yang kedua, ketika kita diajak melakukan sebuah kebaikan, kasih mengasihi, menolong semua orang, lakukanlah secara total. Jangan setengah-setengah. Karena ketika kita melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, tapi kalau ada satu hal yang masih salah kita lakukan, itu sama saja. Jadi jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Jangan pernah berhitung melakukan kebaikan. Lakukanlah secara totalitas, sepenuhnya.
dan lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Kalaupun kita melakukannya kepada manusia, tapi mari anggap itu kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan berkata kepada kita di ayat 12 sampai ayat 13, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita penuh dengan belas kasihan Tuhan, dan berharap di akhir kehidupan kita, di penghakiman nanti, kita beroleh belas kasihan. Nah, kalau kita baca, kita renungkan ayat 12, ayat 13, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, bukan sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai sebuah sanksi yang ingin menakut-nakutkan kita, tapi sesuatu yang perlu kita renungkan. Dikatakan di ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Artinya, kita juga harus sadar pada akhirnya kita akan menerima penghakiman. Untuk itu kita harus menyadari kita itu adalah orang-orang yang akan menerima penghakiman, bukan orang-orang yang menghakimi. Kita diajak untuk berbelas kasih, bukan untuk menghakimi. Itu sebabnya dikatakan di ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi bagaimana kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, sementara kita sendiri tidak mau dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya berbelas kasihan. Tapi firman Tuhan terakhir berkata, orang yang berbelas kasihan akan memenangkan penghakiman. Artinya penghakiman kelak akan kita menangkan jika saat ini kita tetap setia hidup berbelas kasihan kepada semua orang. Nah, itu menjadi perenungan yang mendalam yang harus kita renungkan. Kita semua akan sampai kepada penghakiman. Untuk itu janganlah menghakimi, tapi kita diajak untuk berbelas kasihan. Barang siapa yang hidup berbelas kasihan, maka dia akan menang atas penghakiman. Untuk itu saudara-saudara, sadarilah hidup ini adalah belas kasihan. Maka selama kita hidup, sebelum kita sampai kepada akhirnya nanti, hiduplah berbelas kasihan kepada semua orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami hidup di dalam berbelas kasihan seperti Engkau yang telah mengasihi kami. Hidup tidak memilih-milih, memandang-mandang muka. Hidup tidak membeda-bedakan. Hidup tidak menghakimi, tapi hidup saling bertolong-tolongan, saling mengasihi satu sama lain. Seperti Engkau mengasihi kami, seperti itulah kami mengasihi sesama kami. Seperti bagaimana kami mengasihi diri sendiri, seperti itulah kami mengasihi sesama kami. Untuk itu mampukan kami Tuhan melakukan yang baik, melakukan yang benar secara totalitas, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Mu mengajari kami selalu untuk mengerti firman, dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati kehidupan kami Bapa, mampukan kami terus, hiburkan kami ketika kami berduka, berikan kami kesehatan dan pemulihan ketika kami sakit, berikan kami pengharapan dan sukacita ketika kami mungkin mulai menyerah, tapi kami yakin dan percaya tangan-Mu akan senantiasa menuntun kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap dikuatkan dan dimenangkan. Berkati kehidupan kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 450, buku ND nomor 450 ayat 1. Setelah kita bernyanyi doa syafaat dari seorang anggota keluarga. Kita bernyanyi.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 758 ayat 1 dan ayat 2. Buku Ende nomor 758 ayat 1 dan ayat 2. Kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Tapasaha mapeliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na denggad doho na sa ulibasan na mauliutus. Upasaha tami masiyana ni lehom itu kami pelian nami tuho, sa jalo may kabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pelianon, pati buluhon harajaw mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami gudang ni si lehon-lehom itu kami, asalam kirkir kami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita madok di tangiang hato patay. Aliyaman nami na di Banua Gijang, say pinarbatian na kuarmu, say Roma harajawmu, say sauk malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siap hari. Say sama dosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horona puna harajaon, doho hagogoon, rodi hasanga posaliling nililingna. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, doho parsauran ni tod di porbadia ma, maddongani hamu saluhuna. Amen.